Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bimanhajihil qawim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa al-hikmah bis-salihin birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah berjanji la azidannakum, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan sekedar nikmat yang bersifat fisik, bukan hanya nikmat yang bersifat finansial. Yang tak kalah penting adalah ketenangan, keselamatan, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan melalui majlis ini mari sama-sama kita jaga adab selama berlangsungnya majlis ini dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita mendapatkan keberkahan, faidah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, amaliyah sunnah dalam sholat, yang mana amaliyah ini menjadi
peningkat kualitas karena di dalamnya bukan sekedar ritualitas, akan tetapi sholatnya ada sunnah Rasul. Semakin seseorang memahami bagaimana Rasul sholat dan ia menerapkan, mengaplikasikan, mengamalkan sunnah-sunnah dan amaliyah itu di dalam sholat, maka sholatnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya bukan hanya sekedar ritual ketakwaan, tetapi sholatnya sebagai cinta, ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Maka sholatnya bukan sekedar sholat, akan tetapi dalam sholatnya ada harapan besar. Dengan sholat mengikuti, menerapkan amaliyah Rasulullah, harapan kita kelak di hari kiamat dengan sholat yang meniru amaliyahnya yang diamalkan oleh Rasul sebagai bentuk ittiba, mengikuti sunnahnya, kelak di hari kiamat salat itu akan menjadi saksi sejauh mana kedekatan umat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun manusia kelak di hari kiamat, satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dengan mengamalkan itu memiliki poin lebih daripada yang lain, bukan hanya sekedar sholawat, akan tetapi sholat kita di dalamnya ada amaliyah sunnah Rasul. Maka sholatnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya mengikuti ittiba, tata cara bagaimana Rasul melaksanakan sholat sebagai bentuk kecintaan umat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah pertemuan sebelumnya kita membicarakan amaliyah ketika sholat sampai di amaliyah nomor 40, yaitu amaliyah ketika tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ada beberapa cara untuk melaksanakannya. Namun yang tak kalah penting harus kita pahami, di dalam takbiratul ihram itu sendiri ada beberapa komponen. Satu, ada takbir. Yang kedua, ada mengangkat tangan. Kedua-duanya jangan kita pukul rata karena hukumnya berbeda. Apa hukumnya membaca lafaz Allahu Akbar? Satu. Yang kedua, apa hukumnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Jangan sampai keliru menempatkan hukumnya. Karena jika keliru menempatkan hukumnya, boleh jadi kita menempatkan yang wajib padahal bukan wajib. Kita anggap sunnah padahal bukan sunnah. Padahal dalam syarat sah sholat adalah seseorang mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Orang yang sholat harus paham itu. Bila mana ketika awal takbir saja bermasalah tata caranya, bermasalah menentukan hukumnya, boleh jadi sholatnya tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh para ulama. Satu, hukum daripada mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu hukumnya wajib.
itu hukumnya fardu. Bila mana bermasalah, salah mengucapkannya dan tidak sesuai kaidahnya, maka sholatnya bisa batal. Belum apa-apa udah bermasalah sholatnya, dari takbir saja. Yang kedua, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Jangan sampai kita banyak manuver, banyak gaya, banyak tambahan daripada amaliyah-amaliyah sholat, sehingga yang awalnya hanya sunnah tetapi jika salah dipahami dan prakteknya salah padahal itu sunnah, maka amaliyah sunnah jika keliru memahaminya, gagal memahaminya, salah prakteknya, konsekuensinya bukan makruh lagi, konsekuensinya batal sholatnya. Padahal amaliyahnya sunnah. Jadi jangan menganggap sepele, cuman sunnah doang, enggak diamal enggak ngapa-ngapa. Amaliyah sunnah jika salah prakteknya, maka yang terjadi bukan makruh, bukan ibadahnya tetap sah tapi kurang afdol. Amaliyah sunnah jika salah prakteknya maka bisa membatalkan sholat. Maka selanjutnya, ketika mengangkat tangan takbiratul ihram, kemarin sudah kita sampaikan ada 3 titik di mana ujung daripada tangan ini diangkatkan. Apakah sampai ubun-ubun, sampai dagu, sampai pelipis, sampai telinga, atau bagaimana? Ada 3 titik yang diriwayatkan oleh para sahabat, Rasul mempraktekannya. Yang pertama, tangan diangkatkan dan raf'ul asabi'i tarful, ujungnya itu adalah yang pertama berbanding lurus dengan ujung telinga. Ini pertama, ujung telinga. Yang kedua, syahmaihi uzunaihi, di bagian kantung bawah telinga, 2. Allahu Akbar, 2. Yang ketiga, ujung tarful asabi, ujung daripada telapak tangannya berbanding lurus biman kibaihi, dengan kedua pundaknya. Allahu Akbar, 3-tiganya boleh. Ada yang sampai ujung telinga, Allahu Akbar, 2. Yang kedua di bawah telinga, gandulannya, Allahu Akbar, 2. Yang ketiga selaras dengan ujung daripada pundaknya, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai berlebih-lebihan dan banyak manuver, banyak gaya. Yang awalnya sunnah bisa batal sholatnya gara-gara terlalu banyak tambahan-tambahan manuver gaya ketika ngangkat tangan. 1 sunnahnya, telapak tangannya menghadap ke kiblat, jangan kayak tangan robot, tangannya nutupin telinga. Tangannya begini, seharus tangannya mansyuratan ila jihatil Ka'bah, ke depan gini. Ada pun Allah kayak robot. Telapak tangannya harus menghadap ke kiblat dan tidak boleh dan jangan melebihi pundak. Allah sampai ke belakang. Cukup saja lurus dengan pundak atau dengan bawah bagian telinga atau dengan ujung telinga, dan nggak usah ditempelin, kira-kira aja, nggak usah Allah ditempelin, nggak usah ditempelin, dikira-kira aja
Allah. Ambil tempelin ke telinga. Dikira-kira aja Allah. Dan jari jemarinya mansyuratan, laki-laki jari jemarinya renggangkan, muqtadilatan, gak usah dipaksain renggang. Ini mah Allah, ini mau takbir atau mau nerekam, biasa aja renggangnya. Allah, belum, ini mau sholat mau merekam. Dari cara sholat saja kita tahu dia paham fikih apa enggak, dia paham sholat apa enggak. Dari takbir aja udah ketahuan. Maka dari awal sholat ini adalah barometer seseorang paham agama atau tidak. Lihat sholatnya. Iza aradta fiqhar rajuli fandur ila sholati. Bila mana engkau ingin tahu seseorang paham agamanya, si dalam apa memahami syariat ilmu fikih, lihat tata cara sholatnya. Karena tata cara sholat itu melambangkan pengetahuan sejauh mana, sedalam apa seseorang memahami agamanya itu sendiri. Dari sholat saja kelihatan. Maka bukan dilihat dari aksesoris yang dipakainya, bukan pakaian yang dikenakannya, bukan pangkat penjabatannya, bukan yang lain. Lihat cara sholatnya, selesai. Itu adalah barometer seseorang memahami sedalam apa seseorang memahami dalamnya agama daripada keberagamaannya. Setelah diangkat, maka ada 3 cara. Yang pertama, kita tadi ketahui bahwa mengucapkan takbir hukumnya apa tadi? Wajib. Sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Pertanyaannya, bila mana ada 2 amaliyah yang dilaksanakan pada satu waktu, hukumnya berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Kira-kira yang didahulukan yang wajib apa yang sunnah? Kira-kira. Maka pertanyaannya, ketika takbir, ngangkat tangan dulu atau takbir dulu? Takbir dulu apa tangan dulu? Takbir dulu, karena takbir hukumnya wajib fardu, sedangkan ngangkat tangan hukumnya sunnah. Tuh, dari situ kelihatan sejauh mana dia paham sholatnya. Maka kalau takbir itu hukumnya fardu, masuknya rukun, sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Idza ta'arada, bila mana bersamaan 2 amal dan hukumnya berbeda, dahulukan yang hukumnya wajib. Contoh, istri kita punya hutang qada Ramadan. Qada Ramadan kemarin belum beres qadanya. Datang hari Senin Kemis. Istri kita bilang, "Ayah, besok hari Senin izin mau puasa." Kita tanya, "Puasa apa?" "Senin Kemis." Pertanyaannya, kita perbolehkan atau kita perintah buat qada Ramadan? Qada Ramadan hukumnya wajib, Senin Kamis hukumnya sunnah. Jangan mendahulukan yang sunnah. Ketika ada yang wajib, bayar dulu kodonya, nanti boleh. Oh gitu. Maka ketika ngangkat tangan, utamanya adalah mendahulukan talafud takbirnya disusul dengan mengangkat tangan. Maka prakteknya Allah, tuh takbirnya dulu, tangan ngikutin. Yang kedua, tangan dulu, takbir yang ngikutin. Oh, tangan dulu gerakannya. Allah, nah takbir dulu. Allah. Yang ketiga, bareng dua-duanya. Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Yang paling afdol, paling utama adalah mendahulukan takbir
disusul dengan mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan, lanjut. Sekarang kalau tadi mulainya boleh dengan 3 cara. 1, takbir dulu disusul dengan mengangkat tangan, enggak bareng. Yang kedua, mengangkat tangan disusul dengan takbir, 2, enggak bareng juga. Yang ketiga, takbir dan mengangkat tangan bareng. Pertanyaan yang ketiga, ketika selesai turun tangan, mana dulu yang selesai? Apakah tangan dulu yang turun atau takbir dulu yang turun? Nah, sunnahnya adalah bagaimana seutamanya ayun hiya raf'ul yadaini ma'a akhir takbir. Utamanya ketika tangan turun daripada takbiratul ihram mau sedekap, maka bagusnya bareng dengan akhir takbir, Allahu Akbar. Walaupun awalnya enggak bareng, tapi akhirnya bareng. Yang kedua, tangan duluan, takbirnya belum selesai. Allah, ini masih Allah, tangan udah sini, udah sedekap. Ada begitu. Kayaknya mah banyak pikiran itu imamnya. Jadi tangan udah di sini, tangan mah, tapi takbir belum selesai. Allahu Akbar. Ada begitu. Yang ketiga, takbirnya udah selesai, tangannya belum turun. Allahu Akbar. Padahal takbirnya udah selesai, tapi tangannya masih di atas. Ketiga-tiganya boleh, tapi yang paling utama ketika tangan turun sidaqab itu berbarengan dengan akhir daripada takbir. Wa ayyajharal imam bitakbir, dan imam takbiratul ihramnya kencengin supaya kedengaran makmum, karena ada makmum yang sering nyodok, sering ngebarengin. Kayaknya itu makmum mau jadi imam kagak jadi ngebarengin imam mulu. Adabnya biarkan takbir imam selesai baru makmum. Jangan takbirnya imam belum selesai nyodok dia, batal salatnya itu makmum. Jangan ngebarengin, apalagi mendahului takbiratul ihramnya imam, tidak boleh. Maka selesaikan dulu takbiratul imam, baru makmum ngikutin. Bagaimana supaya tidak salah? Maka imamnya harus bijaksana. Takbirnya, 1, kencengkan suaranya. Yang kedua, takbirnya gak usah panjang-panjang. Ikutin Mekah Madinah, Allahu Akbar, disodok begitu mah. Kalau takbir begitu disodok kalau makmumnya, lah kelamaan. Allah, takbirnya imam belum selesai, makmum takbir, ngikuti bagian daripada takbiratul ihramnya imam. Jangan salahin makmum, boleh jadi imamnya kurang bijaksana. Maka 1, takbiratul ihram imamnya kencengin, karena ada imam yang ngeprank sengaja, Akbar, ketahuan takbirnya, maka nanti yang ujung-ujungnya korbannya makmum. Kalau makmum berbarengan takbiratul ihramnya dengan imam, batal sholatnya makmum sebejamaah. Maka di sini imamnya harus bijaksana,
imamnya kencengin takbirnya, singkat terlalu, jangan panjang-panjang madnya. Supaya apa? Supaya tidak ngeprank, memberikan kesempatan kepada makmum ngebarengin daripada takbiratul ihramnya daripada imam. Setelah turun tangan ini bareng dengan akhir takbir, nah selanjutnya adalah wad'ul yadaini tahta sodri, meletakkan kedua tangan di bawah dada, fauqas surrah, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Oh, di bawah dada, di atas pusar. Lagi-lagi di awal dikatakan ini hukumnya wajib, rukun apa sunnah? Meletakkan tangan sidakap di dada hukumnya sunnah apa rukun? Sunnah apa rukun ini? Nah, jangan jawab kan karena bingung. Yang wajib itu Allahu Akbar, itu wajib tuh, rukun qauli. Ketika sidak ke posisi tangan itu amaliyah sunnah, tapi amaliyah sunnah jangan banyak manuver, jangan banyak gaya. Ketika banyak gaya bisa batal sholatnya. Diputer-puter, Akbar, batal salatnya. Kebanyakan muter-muter. Ketika meletakkan tangan ada 4 versi. 1, mazhab Hanafi, ketika meletakkan tangan tahta surrah, di bawah pusar, mazhab Hanafi. Allahu Akbar, nggak usah ngikutin kita mah. Ntar gara-gara tahu dipraktekin lagi. Jadi ntar jadi madhabnya madhab gado-gado. Ngakunya Syafi'i, prakteknya madhab yang lain. Dan campur-campur aduk, kagak bener itu. Madhab Hanafi, sholatnya ketika meletakkan tangan di bawah pusar. Allahu Akbar. Mirip kayak orang yang perutnya gendut. Di bawah nggak gendol. Tuh, itu tata cara sholatnya madhab Hanafi. Di bawah pusar tangannya. Di mana pengamalannya? India, Pakistan, Bangladesh, Kolombo, Sri Lanka, itu amaliyahnya banyak mengamalkan mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Maliki. 2 cara sedekapnya. Yang pertama, tangannya disimpan di bawah pusar. Yang kedua, tangannya al-irsal, dilepaskan kiri kanan, kayak orang berdiri aja. Allahu Akbar, gini aja. Kalau nemu orang sholat yang begini, gak usah iseng-iseng, bang, yang bener sholat apa, jangan begitu. Lagi sholat dia begitu gayanya, jadi gak usah aneh. Bila mana ada beda, gak usah emosi, gak usah merasa bener dan nyalahin orang. Boleh jadi kita yang nyalahin hanya tahu satu doang, dia mah banyak taunya. Justru kita yang nyalahin segitu doang taunya. Maka biasanya orang yang hanya tahu satu bakal nyalahin yang banyak. Yang tahu banyak bakal nyalahin. Kenapa? Udah tahu. Yang banyak nyalahin taunya sedikit. Kalau banyak taunya nggak bakal nyalahin. Biasanya yang nyalahin merasa paling bener, taunya cuman sedikit, makanya merasa bener dan nyalahin. Kenapa? Taunya cuman sedikit. Tapi kalau taunya banyak nggak bakal nyalahin, semuanya bener. Kenapa? Dia taunya banyak. Contoh, yang taunya dikit, 2 tambah 2 berapa? Jumlahnya berapa? 4. Anak SD, anak TK dikasih tahu 2 tambah 2 4.
kata dia, menurut dia 4 itu hanya 2 tambah 2. Padahal untuk jadi angka 4 udah harus 2 tambah banyak caranya. Maka ketika orang menyalahkan, biasanya ngopinya kurang jauh. Taunya hanya segitu saja. Bila mana taunya banyak, nggak bakal nyalahin. Kalau taunya sedikit, biasanya banyak nyalahin. Kenapa? Taunya segitu. Padahal 4 itu 10 kurang 6, 4. Betul? 8 kurang 4, 4. 3 tambah 1, 4. 6 dikurangi 2, 4. Banyak. Kenapa? Dia banyak taunya. Tapi kalau yang hanya taunya 1, 4 itu hanya 2 tambah 2. Itu doang. Sehingga selain itu, dia ucapan salah. Maka ketika sholat, 1 tangan madhabnya Hanafi di bawah pusar. Yang kedua madhab Maliki 2 di bawah pusar, dilepaskan tangannya, al-irsal. Yang ketiga madhab Syafi'i, tata cara sholatnya sidakap tangannya di bawah dada, di atas pusar. Keempat madhab Hambali fauqas sadri, di atas dada. Allahu Akbar. Nah, gak usah aneh dan gak usah nyinyir. Kalau kita aneh, nyinyir, justru kita ketinggalan jauh, kelihatan gak taunya. Padahal itu udah ada, dari zaman dulu udah ada prakteknya. Kita baru melihat, waduh kemana baik. Maka justru bila mana kita nyalahin juga, merasa benar, sama aja podo baik. Berarti kita yang kurang jauh ngopinya berarti. Bila mana masih nyalahin cara praktek orang sholat. Padahal lagi-lagi si dakep nyimpen tangan ketika setelah takbiratul ihram, itu hukumnya hanya sunnah. Wad'ul yadaini tahta sadri wa antakunal yadani fawqa surrah ayyakuna wad'al yadani ma'ilan qalilan ilal yasar jihatal qalbi, dan setara simpennya di bawah dada di atas pusar, geser ke kiri sedikit. Sedikit geser dari tengah, geser ke kiri. Allahu Akbar. Ini sunnah Rasul, bukan sembarang geser-geser kayak orang megang teko. Geser dikit, gak usah terlalu ke kiri. Ntar bukannya ngunah, maka ngikut orang. Gesernya ke kiri banget, set, ngikut orang yang ada tuh. Salah juga. Banyak geser kiri katanya, jangan di tengah, geser kiri, set, ngikut orang. Ntar dia sikut lagi, geser lagi, ikut-ikutan. Wad'u yadil yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Allahu Akbar, tangan kiri. Bagaimana kalau sebaliknya? Sunnah kagak batal, cuman makruh. Cuman kalau ada orang sampai puluhan tahun tapi tangannya yang kiri di atas, yang kanan di bawah, kita bisa ngelus dada. Bila mana orang sudah puluhan tahun sholat, tapi sidak aja salah, berarti selama ini dari mulai kecil hingga sekarang kemana baik, sampai sidak aja cuma salah, kan segitu. Padahal sholat ini setiap waktu dipraktekannya. Masa sampai salah orang beriman sholatnya? Kan begitu. Wad'u yadil yumna alal yusra, disimpan, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan posisi inilah ketika jenazah akan dikafani. Berapa? 4 boleh. Sesuai tata cara sholat. 1, boleh jenazah disimpan tangannya di atas dada.
boleh. Di bawah dada boleh. Sampai-sampai dilepaskan ke pinggir, nggak jadi masalah. Bila mana ada tata cara pengkafanan jenazah, tangannya dilepasin begini, nggak jadi masalah, berarti dia paham. Kita yang nyalahin berarti kurang jauh ngopinya, kan begitu. Bila mana jenazah dilepasin tangannya di kiri, berarti dia yang mempraktekkan sudah paham berarti. Dan kita kalau nyalahin berarti kita kagak paham. Yang paham cuma satu, di dada doang. Maka bila mana ada yang berbeda, boleh jadi orang lain pengetahuannya lebih banyak daripada kita. Kalau kita nyalahin, salah begitu katanya, jangan begitu, salah. Yang nyalahin biasanya cuma satu tahunya. Orang lain mah udah banyak tahunya sehingga nyalahin. Maka biasanya orang yang nyalahin, ngebenerin, merasa benar sendiri dan menyangkal orang salah, biasanya pengetahuannya dikit. Kalau yang paham, oh ternyata dia paham. Oh, jadi tangan orang yang meninggal tidak hanya di dada, di bawah bisa dilepaskan, bisa sesuai bagaimana tata cara ketika sholat. Nasru asabi'il yadil yumna ala tuli dira'il yusra, dan jari jemari tangan kanan ketika memegang pergelangan tangan kiri dilebarkan, jangan dikumpulkan, dilebarkan. Oh, 3 jari megang ke bawah, 2 jari nempel di atas. Oh, yang 2 nempel di atas. Ini pun yufarrij, direnggangkan, jangan nempel. Antakunal musabbihah wal wusta hiyal mansyurah, yang direnggangkan 2 telunjuk dan jari tengah. Yang 3 ini nempel ngumpul semuanya. Kenapa? 3 jari jempol, jari manis kelingking ini nempelnya di pergelangan tangan kiri, nempel, nyatu. Yang renggang cuma 2, no, sunahnya. Yang lain, yang 3 ini nempel semuanya di bawah. Yang 2 renggang, nempel di atas. Ayyaqbidu biyadil yumna ala qa'il yusra, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Oh, digenggam, bukan nempel doang. Oh, ada yang nempel doang, enggak digenggam. Sunahnya dipegang. Ayyakuna qablu qa'il yusra bi ibhami wa khinsira bisri yadil yumna, dipegangnya dengan 3 jari jempol, kelingking, jari manis dipegangnya. Oh, 3. Yang 2 sisakan di atas. Qablu ba'dir rusghi qabla awwali sa'idi, dan memegang sebagian daripada pergelangan tangannya. Jadi jangan terlalu ke depan ada yang sholatnya, sampai-sampai yang dipegang bukan pergelangan tapi sikut. Allahu Akbar. Yang dipegangnya sikut di sini, bukan pergelangan. Allahu Akbar. Oh, sikut megangnya. Nah, yang begini banyak. Ada juga di tengah-tengah di sini. Allahu Akbar di sini nih, tengah-tengah di sini. Akbar. Oh, padahal sunahnya di sini, bukan di sini, bukan di sini. Allahu Akbar disikut. Ayo sini, sholat. Ada juga Allahu Akbar. Wah, ini mau sholat apa mau? Wah, gitu. Allahu Akbar. Kata dia, sunnah ini gak ngapa-ngapa, sunnah ini mah berbahaya. Maka sunnahnya di pergelangan tangan, bukan di tengah-tengah, apalagi disikut. Allahu Akbar. Kan kelihatan dari cara sholat saja, kelihatan sejauh mana seseorang paham ilmu fikih. Dari situ aja kelihatan, gak usah yang lain-lain. Yaqra'ud doa, setelah itu baru membaca doa iftitah, ayyakuna sirran
baca doa iftitah sir, pelan-pelan, cukup telinga sendiri yang ngedenger. Ini mah sampai tetangga kiri kanan ngedenger. Allahu Akbar kabiro. Waduh, sampai imam tuh keganggu gara-gara bacaannya dia. Tuh, ini kayaknya makmum kagak nyampe imam kayaknya mah. Jadi bacaannya sampai kedengeran sama orang lain, cukup sir. Kenapa? Jangan sampai amaliyah sunnah mengganggu kekhusyuan orang lain. As-sukutu baina takbir wa doa il istitah. Ketika setelah sampai takbir, jangan langsung nyambung Allahu Akbar. Diam dulu, baru baca doa iftitah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amaliyah-amaliyah ini bukan hanya sekedar amaliyah, akan tetapi bisa jadi identitas, barometer sejauh mana seseorang mengamalkan sunnah Rasul dalam sholatnya, sejauh mana seseorang memahami ilmu fikih dalam sholatnya. Maka sholat bisa jadi barometer, ukuran seseorang sejauh mana, sedalam apa memahami ilmu fikih dan ilmu agama dalam kehidupan beragamanya. Mudah-mudahan sholat kita semakin baik, berkualitas daripada sebelumnya. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.